Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat fisikokimia obat. Nah, di sini saya mengambil obat yaitu metformin. Ini adalah struktur dari metformin. Nah, dari struktur kimia tersebut, beberapa bagian yang memiliki sifat fisikokimia yang penting termasuk yang pertama itu ada gugus amin. Terdapat 3 gugus amin dalam struktur metformin. Gugus ini dapat berpartisipasi dalam reaksi ionisasi, memberikan sifat ionik pada molekul dan mempengaruhi kelarutan metformin dalam air. Yang kedua ada cincin amidin. Struktur cincin amidin memberikan stabilitas dan kekuatan ionik pada metformin. Jadi ini juga berperan dalam interaksi dengan target biologis dalam tubuh seperti mengontrol produksi glukosa oleh hati. Selanjutnya yang ketiga ada gugus amid. Gugus amid juga berkontribusi pada sifat ionik dan kelarutan metformin dalam air. Dan yang keempat ada gugus metil. Meskipun gugus metil atau CH3 ini pada metformin tidak menentukan sifat fisikokimia utama, tapi dapat mengaruhi sifat lipofilit molekul yang mungkin berperan dalam proses penyerapan dan distribusi dalam tubuh. Selanjutnya, ini adalah sifat fisikokimia dari metformin. Metformin itu bentuknya umumnya tersedia dalam bentuk tablet yang dapat diminum. Kelarutan untuk metformin ini adalah senyawa yang larut dalam air. Kelarutannya yang tinggi dalam air memudahkan penyerapan dan distribusi dalam tubuh setelah diminum. Untuk stabilitasnya, metformin stabil dalam kondisi penyimpanan yang biasa. Tapi seperti banyak obat lainnya, sensitif terhadap kelembapan dan suhu yang ekstrim. pKa dari metformin ini adalah senyawa ionik yang berarti memiliki pKa. pKa metformin adalah sekitar 12,4 sehingga pada pH fisiologis sebagian besar dalam bentuk kationik. Untuk metabolismenya, ini metformin memiliki metabolisme yang minimal dalam tubuh manusia. Sebagian besar dikeluarkan dari tubuh melalui ginjal tanpa mengalami perubahan kimia yang signifikan. Untuk pembersihan, metformin ini memiliki pembersihan ginjal yang cepat, dengan sebagian besar dosis dikeluarkan dalam urin dalam waktu 24 jam setelah konsumsi. Untuk massa molekulnya, metformin adalah sekitar 165,6 gram per mol. Untuk titik lelehnya, metformin memiliki titik leleh yang tinggi, yaitu sekitar 223 sampai 226 derajat Celcius. Untuk sifat fisikokimia dari metformin yang berkontribusi pada khasiat optimalnya sebagai obat antidiabetes yaitu yang pertama ada kelarutan dalam air. Metformin ini memiliki kelarutan yang tinggi dalam air sehingga kemudahan menyerapkan obat ini setelah diminum. Kemampuan metformin untuk larut dengan baik dalam air memungkinkannya untuk cepat tersedia di dalam tubuh dan mulai bekerja mengontrol kadar gula darah. Kemudian yang kedua yaitu stabilitas. Stabilitas metformin memastikan bahwa obat tersebut tetap efektif selama masa simpan dan pemakaian. Stabilitas yang baik membantu menjaga konsistensi dalam dosis yang diberikan kepada pasien sehingga memungkinkan pengendalian yang tepat terhadap kadar gula darah. Selanjutnya ada metabolisme minimal. Metformin memiliki metabolisme yang minimal dalam tubuh manusia, yang berarti sebagian besar dosis yang dikonsumsi akan tetap aktif dan tersedia untuk memberikan efek terapeutik. Hal ini memungkinkan metformin untuk memberikan khasiat yang optimal dengan dosis yang relatif rendah. Selanjutnya yang keempat ada pembersihan ginjal. Sebagian besar metformin diekskresikan melalui ginjal yang memungkinkan pengeluaran yang cepat dari tubuh. Ini memastikan bahwa metformin ini tidak menumpuk dalam tubuh dan meminimalkan risiko toksisitas akibat penumpukan. Yang kelima ada massa molekul dan titik leleh. Sifat fisikokimia seperti massa molekul yang relatif rendah dan titik leleh yang tinggi juga dapat mempengaruhi sifat farmakokinetik metformin, termasuk penyerapan dan distribusi dalam tubuh, yang pada gilirannya mempengaruhi khasiatnya. Selanjutnya di sini ada beberapa sifat psikokimia metformin yang mungkin menghambat khasiat farmakologisnya. Yang pertama ada absorpsi yang terganggu. Meskipun metformin larut dalam air, penyerapan obat ini terjadi terutama di usus kecil. Gangguan dalam proses penyerapan seperti gangguan pencernaan atau interaksi dengan makanan tertentu dapat mengaruhi kadar obat yang terserap ke dalam sistem peredaran darah.
mengurangi khasiat farmakologisnya. Yang kedua ada efek samping gastrointestinal. Metformin ini sering dikaitkan dengan efek samping gastrointestinal seperti mual, diare, dan gangguan pencernaan lainnya. Efek samping ini dapat mempengaruhi toleransi pasien terhadap obat yang pada gilirannya dapat mengurangi keteraturan penggunaan obat dan akhirnya mengurangi khasiat farmakologisnya. Yang ketiga ada keterbatasan dosis. Meskipun metformin umumnya memiliki profil keamanan yang baik, dosis maksimum yang dapat diberikan terbatas oleh resiko asidosis laktat, terutama pada pasien dengan penyakit ginjal atau kondisi medis lain yang meningkatkan risiko tersebut. Keterbatasan dosis ini dapat menghambat kemampuan metformin untuk memberikan kontrol gula darah yang optimal pada beberapa pasien. Yang keempat, adanya potensi interaksi obat. Metformin ini dapat berinteraksi dengan beberapa obat lain, baik meningkatkan maupun mengurangi hasilnya. Interaksi obat ini dapat mengganggu efektivitas metformin dalam mengontrol kadar gula darah, terutama jika pasien membutuhkan penggunaan bersama dengan obat lain untuk kondisi medis lainnya. Yang kelima itu keterbatasan efek. Metformin ini tidak memiliki efek langsung pada ekskresi insulin dari pankreas. Ini berarti bahwa meskipun metformin efektif dalam meningkatkan sensitivitas jaringan terhadap insulin, terdapat keterbatasan pada kemampuannya untuk merangsang pelepasan insulin yang dapat mempengaruhi khasiat farmakologisnya pada beberapa pasien dengan diabetes tipe 2.